Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Manpaser kelas 11 IPS 1, kelas 11 IPS 2 atau kelas 11 IPS 3. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih untuk kelas 11 di semester yang kedua. Ya, hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir di semester yang kedua ini, yaitu tentang wasiat. Ya, ini wasiat. Wasiat ini merupakan rangkaian pembahasan dari bab sebelumnya, yaitu tentang warisan. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Islam harus tunduk patuh kepada hukum-hukum Islam, tunduk patuh kepada hukum yang Allah turunkan kepada orang Islam. Salah satunya hukum yang Allah turunkan kepada umat Islam yaitu hukum tentang warisan. Ya, hukum tentang warisan atau pembagian harta warisan. Ya, orang Islam yang beriman, yang benar-benar keimanannya, maka dia akan tunduk patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengetahui ketetapan-ketetapan Allah kepada umatnya, kita harus mempelajarinya, yaitu melewati ilmu fikih. Ya, di ilmu fikih kita belajar semua ketetapan hukum-hukum Allah dalam berbagai bidang. Ya, dalam salah satunya yang kita bahas yaitu ketetapan Allah dalam bidang harta warisan. Ya, bagaimana Allah memerintahkan umat Islam, hamba-hambanya, bagaimanakah seharusnya yang dilakukan untuk atau yang dilaksanakan terkait dengan harta warisan. Ya, Allah sudah tetapkan pembagiannya. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/6, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat sisa. Ya, itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pantas bagi orang yang mengaku beriman, laki-laki atau perempuan, ya, sudah Allah tetapkan itu masih menolak ketetapan seperti itu. Karena banyak saja dan di luar sana orang-orang fasik, ya, orang yang mengaku beriman tapi dia fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang Islam juga tapi dia nggak mau taat sama Allah, ya. Diberitahu ketetapan oleh Allah tapi dia langgar, ya. Dan yang paling sering atau yang paling banyak dilanggar oleh umat Islam atau sekarang ini, ya, umat Islam saat ini, sekarang ini akhir zaman, ialah mereka melanggar ketetapan-ketetapan Allah dalam bidang warisan, ya, dalam bidang warisan. Ketika Allah tetapkan si fulan dapat setengah, si fulan yang ini dapat 1/4, si fulan ini dapat 1/8, si fulan ini nggak dapat, misalkan gitu. Nah, ketetapan-ketetapan ini dilanggar, ya, dilanggar. Lalu dia dengan congkaknya, dengan sombongnya dia berani menentang ketetapan Allah dan menetapkan bahwa kita harus bagi warisan ini semuanya bagi rata. Dibagi rata menurut akalnya. Padahal hal seperti ini tidak baik. Hal seperti ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah pembangkangan kepada hukum Allah. Ya, itu sebagai prolog pembukaan dalam pembahasan kita kali ini, ya. Jadi anak-anakku, wasiat ini adalah masih dalam rangkaian pembahasan tentang harta warisan, nak, ya. Mengapa wasiat ini dikaitkan dengan harta warisan? Karena wasiat ini nantinya adalah masih terkait dengan harta peninggalan orang yang meninggal, ya. Langsung saja kita bahas, kita masuk pengertian tentang wasiat. Ya,
Wasiat adalah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk ahli warisnya sebelum kematiannya. Bapak ulangi, wasiat itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Jadi seseorang seseorang ini dia mengetahui ya, dalam beberapa hari lagi, atau ya dia sebelum meninggal dia sempat meninggalkan pesan kepada keluarganya ya. Bagusnya pesan wasiat ini bentuknya tertulis ya, karena lebih kuat kedudukan hukumnya ya, tertulis. Isi pesannya apa? Banyak ya pesan atau wasiat orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal. Ini pesannya banyak macam-macam ya. Nah, wasiat atau pesan orang yang meninggal ini hendaknya dilaksanakan oleh ahli warisnya, terlebih bila terkait dengan harta warisan ya. Nah, nanti pembahasannya lebih lanjut. Hendaknya wasiat itu berupa pesan tertulis oleh orang yang meninggal sehingga memiliki kekuatan di mata hukum ya. Makanya pernah dengar istilah surat wasiat ya, surat wasiat. Nah, surat wasiat itu berlaku kalau di pengadilan, kalau sampai terjadi sengketa di pengadilan, maka surat wasiat ini kuat karena ada bentuknya tertulis ya. Karena kalau pesan yang hanya berupa perkataan saja itu tidak kuat secara hukum dan bisa didustakan. Apalagi kalau yang mendengarkan atau yang menerima wasiat ini satu orang aja, sendirian saja, nggak ada saksi yang lain. Nah, maka orang seperti ini, pesan seperti ini, wasiat seperti ini tidak kuat di mata hukum pengadilan. Nah, ya. Jadi Bapak ulangi sedikit, wasiat itu pesan orang yang meninggal sebelum dia meninggal untuk minta laksanakan ya. Banyak pesannya misalkan nanti kalau saya meninggal saya minta misalkan mobil saya dijual kemudian uangnya diinfakkan ke masjid misal, atau misalkan bila saya meninggal saya ingin dikuburkan di samping ayah misal gitu ya, dan seterusnya. Itu pesan ya, intinya inti dari wasiat itu adalah pesan orang yang meninggal sebelum dia meninggal ya. Ya, dalil wasiat ya, wasiat itu ada dalilnya, ada landasan hukumnya ya, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ya, bisa dibaca ya sendiri, bisa dicari sendiri. Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput, bila dia meninggalkan harta, hendaklah dia berwasiat kepada orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wasiat itu sebenarnya diperintahkan ya. Wasiat itu diperintahkan. Nih bila kalian nanti kelak ya sudah besar ya, sudah misalkan sudah sukses ya menjadi orang kaya misalkan. Nah, sebelum kalian meninggal, ini pasti orang meninggal ya, kita semua pasti meninggal ya. Sebelum kita meninggal, pastikan kita meninggalkan wasiat ya, pastikan. Nah, hukumnya sunnah ya, hukumnya bagus gitu ya, hukumnya bagus. Untuk apa wasiat itu Pak? Wasiat itu nanti hikmahnya banyak ya, hikmahnya banyak wasiat itu. Misalkan karena ada pesan-pesan yang biasanya wasiat itu berisi pesan-pesan kebaikan. Misalkan tadi misal tadi ya, contoh yang tadi itu, kalau saya meninggal saya ingin mobil saya dijual, nanti uangnya diinfakkan ke masjid. Itu kan berarti untuk kebaikan ya. Nah, itu dia. Kemudian ya, jadi intinya wasiat itu adalah pesan, bisa berupa apa saja yang diminta untuk dilaksanakan oleh keluarga ya. Nah, ini contoh yang Bapak sebutkan juga tadi ya, bila aku meninggal minta tolong dikuburkan di sebelah ayah, itu termasuk wasiat. Wasiat itu seperti ini, bila bisa dikerjakan oleh keluarga maka dikerjakan ya. Bila wasiat seperti ini ya, contoh yang di atas ini ya, bila aku meninggal minta tolong dikuburkan di sebelah ayahku, itu pesan ya, pesan sebelum meninggal. Bila itu bisa dikerjakan maka kerjakanlah oleh keluarga yang meninggal ya. Bila kesulitan atau tidak memungkinkan maka tidak perlu ya, jangan dipaksa kalau memang tidak jadi. Misalkan ternyata di sebelah kuburan ayahnya yang meninggal ini ternyata ada kuburan lain sudah gitu ya, atau nggak mungkin lagi berkubur di situ misalkan. Nah, itu berarti tidak memungkinkan lagi menjalankan pesan ya.
Nah, jadi oleh pihak keluarga bila mungkin dikerjakan maka dikerjakan, maka tapi kalau tidak mungkin nggak maka tidak perlu ya. Seyogianya wasiat itu berupa pesan penting terkait ibadah. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi nak ya. Nah, ini misal dia berpesan dia punya hutang puasa sekian hari. Oh, ini ya penting tadi Bapak bilang wasiat itu penting karena dia adalah pesan sebelum meninggal untuk kebaikan dirinya sendiri juga ya. Kayak tadi kan contohnya dia berpesan atau berwasiat untuk berinfak ya ke masjid. Nah, ada juga yang dia berpesan atau berwasiat itu minta bayarkan fidyah puasa misalkan ya. Bahwa dia selama hidupnya dia ada hutang puasa sekian hari, misalnya 30 hari dia sempat tidak berpuasa. Nah, ahli warisnya atau keluarganya ini menjalankan wasiat tadi itu dengan cara membayarkan fidyahnya ya, membayarkan atau ya menebuskan puasanya gitu ya. Nah, itu. Jadi wasiat itu penting lah ya, penting. Apalagi untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Ya, nah ya. Nah, wasiat juga bisa berupa pemberian harta. Semisal, kata-katanya begini nih. Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, kenapa pembahasan wasiat ini dikaitkan dengan pembagian harta warisan ya. Nah, semisal ada pesan tertulis atau wasiat dari seorang yang akan meninggal nih. Yang meninggal ya, yang meninggal. Bila aku meninggal, aku mau memberikan anak angkatku satu pintu rumah sewa yang kupunya ya. Nah, ini berupa harta berarti nak ya. Nah, berupa harta. Jadi si orang yang meninggal ini dia berpesan kalau saya meninggal nanti saya mau si anak angkat saya punya anak angkat, saya mau dia saya kasihkan rumah sewa, dia punya rumah sewa banyak misalkan ya. Dia punya 10 rumah sewa, dia mau ngasih satu gitu ya buat anak angkatnya. Nah, ini namanya wasiat berupa pemberian harta. Wasiat seperti ini anakku, maksudnya seperti pemberian harta ini wajib dilaksanakan oleh ahli waris sebelum mereka membagikan harta warisan ya. Nah, ini yang dibahas dulu sebelum yang ketika masih di awal-awal masuki bab warisan ya. Jadi sebelum bagi harta warisan nak ya, sebelum bagi harta warisan, ini misalkan ayah kalian meninggal misalnya. Kemudian ayah kalian tuh meninggalkan banyak harta, banyak beliau punya banyak tanah, beliau punya banyak sewaan rumah, misalkan gitu ya. Nah, sebelum harta beliau harta ayah yang meninggal itu dibagi, nah maka harus dikerjakan dulu yang 4 ini. Nah, pertama ya sisihkan dulu uang beliau itu yang meninggal tadi, sisihkan untuk dana pengurusan jenazah ya. Sisihkan untuk dana pengurusan jenazah. Yang kedua, bayar hutang yang belum lunas. Nah, ini salah satu hikmah wasiat nak ya. Jadi kalau kita punya hutang, jangan sampai hutang itu kita bawa mati, jangan sampai. Ya, kalau bisa lunas sebelum kita mati. Nah, andai pun kita punya punya hutang dan nggak bisa terbayar saking banyaknya ya. Nah, mudahan kita terhindar dari hutang ya. Jauhi hutang nak ya, jauhi hutang sedini mungkin ya. Jangan terbiasa berhutang. Ada kita punya hutang, maka kita sebelum meninggal kita wasiatkan, kita kasih tahu keluarga kita yang kita tinggalkan bahwa saya punya hutang dari si fulan itu sekian juta ya, saya belum sempat bayar ya gitu. Harus dikasih tahu keluarga ya, karena keluarga kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu mereka nanti ya. Yang ketiga anakku, harta sebelum dibagi-bagi, maka sisihkan dulu buat bayar zakat yang tak sempat terbayar. Nah, kita tahu nih ayah kita yang meninggal itu, kita tahu beliau itu nggak sempat bayar zakat. Nah, bayar zakat harta ya. Beliau kan ahli niaga, misalkan bos besar gitu ya. Nah, bos besar, beliau punya usaha yang besar, tapi kita tahu beliau ini untuk tahun ini terlambat nih. Tahun ini beliau terlambat bayar zakat. Nah, sebelum akhirnya keburu meninggal gitu ya, belum bayar zakat keburu meninggal. Nah, karena kita tahu sebagai anaknya, sebagai keluarganya tahu beliau ini belum sempat bayar zakatnya tahun ini, maka sisihkan uangnya untuk bayar zakat ya. Dan yang keempat ini wasiat berupa pesan menghadiahkan harta. Nah, yang tadi itu yang Bapak bilang, misalkan anak angkat tadi ya, anak angkat dikasih oleh orang tua kita ya. Orang tua kita
mewasiatkan kepada kita, nanti kalau beliau meninggal, anak angkat beliau dikasih juga satu petak rumah misalkan ya. Misalnya contoh ya, contoh. Nah, maka sisihkan dulu. Jadi nggak boleh dihitung ya. Rumah pemberian kepada si anak angkat beliau itu nggak boleh dimasukkan, dihitung dalam pembagian harta warisan. Itu sudah milik si anak angkat. Nah, paham lah ya? Mudah aja dipahami ini. Yang berikutnya anakku. Nah, tapi ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya ya. Ketentuannya apa, Pak? Nah, yang pertama, wasiat yang berlaku untuk ini. Wasiat hanya berlaku untuk orang yang memang tidak berhak dengan harta warisan ya. Jadi pemberian harta ini untuk perorangan ini sebenarnya hanya ditujukan kepada mereka yang nggak memiliki bagian dari harta waris ya. Seperti anak angkat. Anak angkat kan sebenarnya memang nggak dapat harta warisan ya, karena dia cuma anak angkat bukan anak kandung ya. Yang dapat tuh kan anak kandung, ayah kandung ya, adik ya, kalau ada. Nah, tapi ini bukan, ini cuma anak angkat ya, cuma anak orang yang diangkat ya, jadi anak gitu ya. Nah, itu jelas nggak dapat harta warisan. Nah, jadi wasiat berupa harta ini ya ditujukan kepadanya. Nah, ini baru berlaku. Tapi kalau untuk anak juga, anak kandung sendiri, itu sebenarnya nggak berlaku nah ya. Karena kenapa? Karena dia sudah punya bagian warisan. Nah, kalau ditambah lagi dengan wasiat berarti dia nambah dong artinya, pembagiannya dapat lebih dong. Nah, ini sebenarnya nggak berlaku nah ya. Tapi kecuali kalau itu mendapat persetujuan dari anggota keluarga yang lain. Paham nah ya? Bapak ulangi deh. Harta ini, wasiat berupa harta itu ditujukan kepada orang yang tidak dapat bagian warisan. Ya, seharusnya begitu ya, anak angkat kah, tetangga kah gitu ya. Atau cucu kah yang jauh ya. Karena cucu itu nggak, kalau masih ada anak, cucu nggak dapat kan, nggak dapat harta warisan. Boleh ya. Jadi wasiat itu ditujukan kepada orang yang nggak dapat harta warisan ya. Jangan ditujukan kepada orang yang sebenarnya sudah dapat bagian harta waris ya. Yang kemarin yang setengah, sepertiga, seperlapan, seperenam dan seterusnya itu ya. Nah, andai pun itu terjadi ada wasiat seperti itu, maka harus sesuai persetujuan seluruh anggota ahli waris ya. Kalau mereka seluruh anggota ahli waris setuju saja, misalkan ini ada adik bungsu gitu ya, ada adik bungsu. Adik bungsu itu disayang banget sama ayah kita. Lalu ayah kita itu, dia kan sebenarnya adik bungsu kita itu kan pasti dapat harta warisan ya, karena kan termasuk anak gitu ya. Ya, sudah pasti dapat harta warisan. Tapi sebelum meninggal ayah kita ngasih wasiat lagi, nanti ntar tuh rumah yang di sana itu nanti dikasihkan buat adik kecil misalkan gitu, buat si bungsu. Nah, kalau ada pesan wasiat dari ayah seperti itu contohnya ya. Nah, dan kita ahli waris yang lainnya setuju aja, iya sih, nggak apa-apa adik kita juga gitu kan, nggak apa-apa deh adik ngambil itu, nggak apa-apa. Nah, kalau ada persetujuan seperti itu dari seluruh ahli waris, maka wasiat harta buat ahli waris tadi ya dipersilahkan ya dipersilahkan, nggak apa-apa. Udah dipaham nah ya. Yang berikutnya nomor 2 anakku, jumlah harta atau besaran harta yang dikasihkan dalam bentuk wasiat itu nggak boleh dari sepertiga harta. Nah, hitungannya sepertiga harta. Harta itu 100% dibagi sepertiganya, maka tidak boleh dari sepertiga itu nah. Jadi nggak boleh ada istilah wasiat gini nih. Wasiat begini nih. Nah, ini di film-film aja nih, di telenovela Spanyol aja nih yang Bapak tahu ya. Meksiko ya, salah. Nah, yang mengatakan gini, kalau dia berwasiat, surat wasiatnya itu, dalam isi surat wasiatnya itu, kalau saya meninggal, saya mau serahkan seluruh harta saya buat si Anu. Seluruh harta buat si Anu. Nah, ini wasiat seperti ini salah besar ya. Mengapa bisa begitu? Karena dalam Islam itu ada batasan ya, ada batasan. Jadi sekalipun dia ada pesan seperti itu, ada wasiat seperti itu, berikan seluruh harta kepada si fulan, maka wasiat seperti ini tidak berlaku ya, nggak boleh dijalankan ya, dan harus diubah menjadi sepertiga harta saja. Maksudnya si fulan tetap dapat, tapi si fulan itu dapatnya nggak boleh lebih dari sepertiga ya.
2/3-nya tetap milik anak-anaknya, menjadi tetap menjadi milik harta warisannya. Kasihan dong ya, kasihan dong ya anak kandung, masa nggak dapat ya, ahli waris kok nggak dapat karena gara-gara si ayah ngasih wasiat, nulis wasiat, ngasihkan seluruh hartanya. Nggak boleh ya, nggak bisa, nggak berlaku itu, nggak dijalankan gitu ya. Dan diubah oleh ahli waris kita menjadi sepertiga saja ya. Misalkan ya, balik lagi contohnya, misalkan ayah kita menulis wasiat mengatakan memberikan hartanya kepada si fulan, seluruh hartanya. Nah, kita sebagai ahli waris kan sakit hati tuh ya, dalam hati kok ayah nggak ngasih kita ya, nggak mungkin ya. Nah, tapi Islam itu adil ya, Allah itu maha adil. Hal seperti ini nggak terjadi anakku, nggak terjadi dalam Islam ya, nggak bisa. Karena sekalipun ada pesan dari ayah kita untuk memberikan seluruh hartanya kepada satu orang saja misalkan, dan sampai-sampai meninggalkan atau tidak menyebut ahli warisnya, maka itu tidak berlaku anakku. Nah, tetap yang berlaku hanya sepertiganya saja. Ambilkan sepertiga hartanya lalu dikasihkan. Nah, itu saja ya. Tidak boleh lebih. Yang berikutnya anakku, ketentuan wasiat. Bila harta tersebut terlalu sedikit, maka wasiat harta kepada orang lain ini bisa diabaikan ya. Ya. Bila harta yang ditinggalkan terlalu sedikit, misalkan ya, harta ayah kita yang meninggal itu nggak banyak-banyak amat ya, sedikit-sedikit aja, paling 10 juta aja kali, atau 5 jutaan aja ya, sedikit banget ya, cuma segitu aja. Beda kalau mungkin harta warisan tuh mungkin sampai nominalnya 100 jutaan gitu ya ke atas ya. Ternyata ayah kita meninggalkan harta warisan cuma nggak banyak, paling 10 juta gitu ya, nggak banyak gitu. Terus kalau dikasihkan sepertiganya kepada yang mendapatkan wasiat, banyak sekali kurangnya gitu ya. Nah, maka seperti ini, nah dalam kasus seperti ini yang sedikit hartanya tadi, maka wasiat kepada orang lain itu bisa ditinggalkan ya, tentu dengan adil nah ya, tanpa kezaliman, tanpa merekayasa nah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami aku ya. Nah, hikmah dari wasiat ini anak-anakku, wasiat ya sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah perintahkan ya, orang Islam itu berbuat sesuatu itu atas perintah Allah ya. Dia memahami bahwa di dunia ini dia itu sebenarnya di dunia ini hanyalah perjalanan gitu ya. Dunia ini bukan tujuan. Nah, orang Islam itu memahami bahwa dunia ini hanya perjalanan, hanya sementara gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak boleh gambarkan, dia itu seperti permainan game, game komputer gitu ya. Hidup itu seperti game, seperti permainan. Barang siapa yang bagus permainannya, maka dia akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam permainan, dalam kehidupan yang sementara ini, kita harus ikuti perintah Allah. Kalau ingin menjadi player yang baik, kita ikuti perintah Allah gitu ya. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berwasiat bila kita ingin meninggal gitu ya, akan meninggal kita berwasiat. Kemudian Allah juga memerintahkan kita, misalkan kita menjadi ahli waris, untuk menjalankan wasiat dari orang yang memberi wasiat gitu ya, dari ayah kita yang memberi wasiat, maka kita harus menjalankannya karena perintah Allah ya. Hikmah yang kedua menghormati nilai kemanusiaan ya, jelas ya. Kita kan wasiat itu berarti kayak tadi memberikan harta warisan, berarti memberikan harta ya, berbagi, ceritanya ya, berbagi ya. Ada anak angkat kesayangan ayah ya, kita punya ayah kita punya anak angkat ya, beliau sayang juga karena mungkin anak angkat itu anak yatim piatu gitu ya, dipelihara sejak kecil gitu ya. Nah, anak angkat ayah kita itu dikasih wasiat oleh ayah kita, dikasih uang juga ya, sebelum beliau meninggal dikasih wasiat gitu ya, harta. Nah, kita sebagai anak kandung maka harus menjalankan pesan dari ayah kita, wasiat dari ayah kita ya. Gunanya apa? Hikmahnya ya, kita berbagi dengan anak angkat, karena anak angkat itu anak angkat beliau ayah kita itu kan nggak dapat harta warisan ya. Nah, kita sementara kita yang anak kandung mendapatkan harta warisan. Ini adalah hikmah yang kedua. Nah, ya. Yang ketiga maksud Bapak, yang ketiga ya. Bisa berbagi kepada mereka yang bukan termasuk ahli waris ya.
Mudah-mudahan bisa dipahami anakku ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Uh, Materi fikih di kelas 11 sudah selesai, sudah beres ya. Di bab terakhir itu adalah bab warisan ya, termasuk pembahasan yang terakhir adalah tentang wasiat. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan nanti via japri saja nak ke WA Bapak. Atau Bapak harap juga yang belum mengerjakan tugas kemarin ya, minggu tadi, agar segera mengumpul ya. Karena itu nilai harian kalian nanti buat ujian semesteran Bapak tidak kosong gitu ya nilai harian kalian. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila yang Bapak sampaikan ini adalah benar, kebenaran, maka Bapak semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan yang Bapak sampaikan tadi, bila ada kekeliruan yang Bapak sampaikan, maka itu murni dari kesalahan Bapak sendiri karena Bapak gagal dalam menyampaikan kebenaran. Ya, demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.